Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suliadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kebahagiaan serta kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga serta sahabat akhirnya sampai ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukan, tapi dengar apa yang diucapkan dan lihat apa yang dilakukan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya dalam kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu adab berbicara dalam pandangan Islam. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang adab berbicara dalam pandangan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Cukuplah menjadi sebuah dosa bagi seseorang, yakni jika ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar." Sejatinya apa yang kita dengar tidak selalu hal baik. Terkadang kita mendengar aib orang lain, kejelekan orang lain, kesedihan orang lain, maupun kebahagiaan orang lain. Meskipun kita mendengar semuanya, alangkah baiknya untuk menyimpan dan merahasiakannya. Janganlah kita membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda, termasuk sebuah kebaikan Islam seseorang yakni ketika meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pada hadis ini kita dianjurkan untuk membicarakan hal yang baik saja. Begitu pula sebaliknya, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik kita diam daripada membicarakan hal-hal yang tidak berguna, bahkan sampai merugikan. Salah satu adab berbicara lainnya yang tak kalah penting untuk selalu kita ingat, yakni berbicara dengan menggunakan suara yang pelan dan bisa didengar. Adab berbicara yang sopan, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Saudaraku sekalian dimanapun berada, saat berbicara dengan orang lain, hendaknya mengungkapkan maksud dan tujuan dengan jelas, sehingga perkataan kita bisa dipahami. Jangan berbicara seperti dibuat-buat, dipaksakan, apalagi berbohong. Sebab kebohongan yang keluar dari mulut kita, dari situlah awal munculnya ketidakpercayaan orang lain terhadap kita. Berbicaralah yang jujur,
Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk selalu berkata jujur. Perkataan yang jujur dapat menunjukkan tingkat keislaman seseorang. Untuk itulah sudah seharusnya kita jujur dalam setiap perkataan maupun candaan sekalipun. Saudaraku sekalian dimanapun berada, adab berbicara selanjutnya yakni tidak memotong pembicaraan orang lain. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain, maka ia telah menunjukkan sikap tidak sopan dan egois. Ketika ada seseorang yang berbicara kepada kita, dengarkan dengan penuh semangat dan tunggulah sampai pembicaraan orang tersebut selesai. Dengan begitu, orang yang menjadi lawan bicara kita akan merasa dihargai. Saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hukum yang telah disampaikan, dapat kita ambil garis besarnya. Setidaknya ada 5 adab berbicara yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak membicarakan semua yang kita dengar. Kemudian yang kedua, berbicaralah hal-hal yang baik. Selanjutnya ketiga, berbicara dengan suara yang pelan, tidak terlalu keras, dan tidak dipaksakan. Kemudian keempat, selalu berkata jujur. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Saudaraku sekalian dimanapun berada, demikianlah kultum singkat tentang adab berbicara menurut pandangan Islam yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf, bukanlah sesuatu yang disengaja, melainkan keterbatasan saya selaku pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi saudaraku sekalian dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.